ibadah kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, kalau kami boleh beribadah bersama Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami mau memuji nama Tuhan. Kami berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami siap Tuhan, semangat buat memuji nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Kega warrior, let's go. Kega warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no, waca. Oke, yuk kita mau bersuka cita sama-sama. Kita mau katakan lagu ini. Tapi saya laskar Kristus. Siapkan semuanya. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lebih semangat lagi ya teman-teman. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan
tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lagi lebih semangat lagi. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya apa? Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Haleluya. Nah, teman-teman, udah capek? Belum joget-jogetnya? Asik. Dan sekarang kita mau sama-sama dengerin ceritanya Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita dengan sikap yang terbaik. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku mengasihimu, Yesus ku menyembah. Roh Kudus, Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu. Bapa-Ku mengasihimu, Yesus Tuhan. Yesus ku menyembah. Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang. Bapakku mengasihimu, Bapa-Ku mengasihi. Yesus. Yesus ku menyembah. Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang. Roh Kudus, Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang. Roh Kudus, Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu, dengan kasih sayang-Mu. terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Sebab Tuhan Yesus Allah yang baik, Allah yang baik, Yesus baik, Allah yang setia bagiku. Tuhan Yesus, Tuhan baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan boleh berikan untuk kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendengar Tuhan ceritanya Tuhan Yesus. Kami mau mendengar apa yang jadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kami berkati kami Tuhan, biar kami Tuhan boleh fokus Tuhan mendengarkan firman. Dan berkati kakak Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran-Mu hari ini, biar apa yang ia sampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap buat mendengarkan firman Tuhan.
Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Yuk teman-teman, kita langsung aja dengan firman Tuhan yang satu ini. Hai, selamat pagi adik-adik. Kembali dengan Kak Meike di sini. Wah, kakak sangat senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua. Adik-adik yang selalu semangat memuji Tuhan, semangat menyembah Tuhan, dan juga antusias mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini cerita tentang Aku Tidak Takut. Oh ya, masih ingat cerita minggu kemarin? Siapakah tokoh yang diceritakan minggu kemarin yang berani menceritakan pertobatannya? Siapa, adik-adik masih ingat nggak? Ya, betul, yaitu Rasul Paulus. Ia adalah rasul yang berani menceritakan pertobatannya, berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, kakak mau kasih lihat adik-adik gambar. Adik-adik tahu siapa namanya? Ya, betul, yaitu Petrus. Dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak berani mengaku bahwa ia mengenal Tuhan Yesus. Sampai akhirnya ayam berkokok 2 kali. Adik-adik mau tahu ceritanya? Yuk, kita menyaksikan video yang berikut ini. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Adik-adik, cerita tadi adik-adik bisa baca di dalam Markus pasal 14 ayat 66 sampai 72. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, nanti minta tolong papa atau mama bacakan ya. Nah, dari kisah tadi menceritakan bahwa Petrus dia takut berkata yang benar. Petrus takut mengakui bahwa ia adalah murid Tuhan Yesus. Padahal Petrus selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu, Petrus belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika ayam berkokok untuk kedua kalinya, Petrus teringat perkataan Tuhan Yesus, bahwa sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Menangislah Petrus dengan terseduh-seduh. Jadi adik-adik, kita mau menjadi anak-anak yang tidak takut berkata yang benar. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Kita mau perkataan kita menjadi berkat buat banyak orang. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Buat salib-Mu yang mengubah aku.
Jadikan aku Tuhan menjadi anak yang berani berkata yang benar. Jadikan aku berkat buat papa, mama, dan semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Wah, gimana tadi ceritanya adik-adik? Kita jangan takut berkata yang benar. Nah, kalau ada teman adik-adik atau siapapun yang mengajak atau menyuruh adik-adik berbohong, adik-adik harus menolaknya ya. No, no, no. Kita harus berani berkata yang benar. Oke adik-adik. Nah, kakak hari ini ada aktivitas nih. Tadi kan kita sudah dengar ceritanya, kisahnya, ada binatang tuh. Nah, kakak mau kasih dengar suara binatang itu. Coba tebak, binatang apa? Ya, betul, ayam. Wah, adik-adik pintar semua nih. Nah, kita hari ini akan membuat origami ayam ya. Nanti adik-adik udah siapkan kertas origaminya. Nanti bisa dibantu oleh papa atau mama ya. Nah, nanti kita buat seperti ini nih. Ya. Nah, nanti adik-adik ikutin langkah-langkahnya seperti ini ya. Halo guys, kali ini kita akan buat origami ayam. Ini adalah bentuk yang sudah jadi nantinya. Oke, yang kita butuhkan, kita akan butuh kertas origami. Saya akan lipat menjadi dua bagian ke arah diagonal, salah satu diagonalnya saja. Seperti ini nantinya. Selanjutnya, dari sini, saya akan ambil dari sisi kanan dan juga kiri menuju ke tengah. Kita tempelkan ke bagian atas yang ada di sini. Lakukan hal yang sama untuk sisi bagian kirinya. Seperti ini. Nah. Selanjutnya dari sini kita akan melipat sesuai dengan garis yang ada di sini ke arah luar seperti ini nantinya. Jadinya ini akan jadi bagian, 3 bagian, dan ini adalah yang 2 bagian. Kita akan lipat dua bagian ini menuju ke bawah. Ini bisa sampai batas bawah di sini ataupun juga tidak. Nantinya akan berpengaruh ke lebar dari badan ayam kita. Kali ini saya akan naikkan sedikit saja. Untuk yang contoh ini saya pasang sampai ke bawah. Ini nanti kita akan lihat bedanya. Seperti ini. Selanjutnya, di sini kita bisa buka, lalu kita ambil lipatannya. Nanti kita akan bentuk seperti ini. Nah, kita akan membentuk sayapnya. Kita lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Kita balik. Kita lipat, sesuaikan saja dengan yang ada sebelumnya. Selanjutnya, kita akan ambil lalu lipat seperti tadi. Seperti ini jadinya. Tidak perlu sama persis untuk sayapnya, kiri dan juga kanan. Jadi kita akan membuat bagian kaki terlebih dahulu dari sini. Ini akan jadi bagian kaki. Kita lipat ke depan. Lipatannya sendiri terserah nantinya mau sepanjang apa. Mau kita buat agak naik di sini bisa, agak turun bisa. Ini bisa kita buka dan lipat ke dalam seperti ini. Ini. Dari sini kakinya sudah jadi. Selanjutnya kita akan mulai membuat kepalanya. Oke, untuk kepalanya di sini kita punya 2 lembar. Yang satunya kita ambil lembar yang pertama, yang bagian depan. Kita ambil lalu kita tarik seperti ini. Ini akan menjadi kepalanya. Ukurannya juga terserah mau dibuat seperti apa nantinya. Segini saja menurut saya sudah cukup. Selanjutnya yang sisanya kita lipat ke belakang. Nanti akan jadi jenggernya nanti.
Ini kalau punya pidol warna merah akan lebih bagus. Selanjutnya kita akan lipat keluar. Nah, akan jadi seperti ini. Dia sudah jadi jenggernya. Ini tinggal kita poles, kita kasih mata. Ini bagian mulutnya kita kasih seperti ini. Ini kalau ada warna merah bagus ini. Saya tidak punya, maka saya kasih warna hitam saja. Selanjutnya di sini tinggal kreativitas. Kita kasih seperti ini, lalu di sini agar tampak seperti ayam. Kita lakukan hal yang sama untuk sisi sebaliknya. Lakukan seperti ini, kasih matanya. Jenggernya kita kasih warna. Kita kasih ini istilahnya bulunya. Selanjutnya ini adalah untuk bagian sayapnya. Nah, dari sini origami ayam kita sudah jadi. Gimana? Sudah jadi origami ayamnya? Nah, nanti adik-adik bisa bikin lebih banyak lagi ya. Cukup sekian dari kakak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Allah yang memeliharamu, Ia